Kalau saya ya kalau mau dibilang jujur menyesal ya pasti menyesal teman-teman. Tapi ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube Ihsan Epran. Nah, kembali ketemu lagi bersama saya teman-temannya. Seperti biasa, masih membahas tentang asam lambung GERD atau anxiety yang berujung dengan asam lambung GERD. Di sini teman-temannya, sekali lagi saya disclaimer terlebih dahulu. Saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini bukan orang pintar, saya ini atau bukan juga orang yang hanya sekedar bicara saja. Nah, di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan, yang sudah saya alami, baik itu sensasi-sensasinya, baik itu horor-horornya, seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman juga, sebelum saya memasuki pembahasan videonya, alangkah baiknya di like dulu, di share, di komen, dan di subscribe channel YouTube saya, supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video atau konten-konten selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang, jadi saya flashback terlebih dahulu teman-teman ya, cerita ke belakang, mungkin hal yang bisa mengakibatkan saya ini terkenanya asam lambung ataupun anxiety ini teman-teman ya. Jadi saya flashback terlebih dahulu pada saat saya masih sekolah, baik itu SD, SMP, dan MA, Madrasah Aliyah. Saya itu hobi sekali makan makanan yang mungkin ultra processed food teman-teman ya, makanan yang cepat saji seperti itu teman-teman, dan juga makanan-makanan yang berbahan atau sulit untuk dicerna teman-teman ya. Nah, jadi pada sekolah berat badan saya itu melebihi dengan tinggi badan saya teman-teman, atau bisa disebut juga tidak sesuai dengan ideal badan saya atau obesitas. Jadi pada saat sekolah itu berat badan saya di 85 hampir ke 90 kilo seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat sekolah tersebut teman-teman, saya itu di akhir saya sekolah atau ingin tamat seperti itu teman-teman ya. Di situ saya itu memantapkan diri untuk diet teman-teman, untuk diet, di mana pada saat itu di tahun 2013 akhir 2014 seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu diet OCD teman-teman, yang diet yang dilandaskan oleh Deddy Corbuzier teman-teman ya. Kalian juga pasti tahu semua teman-teman ya. Nah, di situ OCD, diet ketat teman-teman. Jadi saya itu diet tersebut kurang lebih menjalankannya sampai ke kuliah di semester 5 atau semester 6 seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih selama 2-3 tahun saya menjalani diet tersebut. Di mana diet itu ya menurut saya sedikit ekstrim teman-temannya, karena diet tersebut saya hanya boleh mengkonsumsi makanan di jam-jam tertentu teman-teman. Tapi boleh minum air putih dan juga minum-minuman yang tidak berdampak untuk ke tubuh teman-teman ya. Jadi minum air putih saja teman-teman. Nah, tapi pada saat itu pada saat saya menjalankan diet tersebut, saya rutin sekali yang namanya minum teh pahit teman-teman ya, teh pahit atau teh hijau teman-teman. Jadi di situ saya minum teh hijau dan jamu slimming tea seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih 2-3 tahun itu saya menjalani diet tersebut dan makan jam tersebut. Jadi jam makannya itu teman-teman, saya itu ingat sekali jam makan saya itu kalau siang itu sekitar jam 2 atau setengah 3. Jadi selama kurang lebih dari jam 2 sampai ke jam 7 itu jam waktu saya makan teman-teman. Jadi saya boleh makan apa saja, tapi jangan makan yang berlemak yang mengakibatkan tubuh itu
bisa gemuk lagi teman-teman, bisa menambah berat badan lagi seperti itu teman-teman. Jadi saya itu makan yang sehat seperti itu teman-teman, makan makanan sehat, makan rebusan seperti itu, tapi di jam tertentu saja, jadi di atas jam 7 malam itu saya tidak boleh makan apapun, meskipun itu sekedar cuma makan permen, makan cemil-cemilan, itu tidak boleh teman-teman. Itu mempengaruhi proses dietnya. Jadi kalau diingat-ingat temannya, aduh, pada saat diet tersebut tuh saya begitu ekstrim yang saya rasakan, yang mungkin saya alami kurang lebih 2-3 tahun tadi teman-teman ya. Jadi saat terkenanya asam lambung GERD ini, saya baru sadar, saya baru menyadari hal tersebut, betapa ekstrimnya saya diet pada saat itu. Meskipun ya itu tuh memenuhi hasil teman-teman. Jadi pada saat di tahun 2016 ataupun 2015 itu berat badan saya itu turun teman-teman. Jadi dari berat badan yang 85 kilo tadi, bahkan lebih 87 kalau tidak salah teman-temannya, di 87 itu saya turun ke 55 kilogram. Jadi pada saat itu sampai saya itu dibilang kenapa sakit, atau ada juga yang bilang apa minum obat-obatan atau mengkonsumsi barang-barang yang tidak baik seperti itu teman-temannya. Bahkan kalau di keluarga itu saya kan kuliah itu ikut Ayu teman-temannya ya, ini tidur di tempat Ayu, nginap di tempat Ayu. Jadi Ayu saya itu dicandain atau dikolain keluarga saya itu kalau saya itu tidak dikasih makan, karena saya itu kan berat badannya itu nyusut sekali teman-teman, turunnya teman-teman. Meskipun itu prosesnya lama sekali teman-teman, lama sekali, bisa nyampe 2 tahun sampai 3 tahun itu teman-teman ya. Nah jadi pada saat itu saya itu turun menjadi 55 kg itu teman-teman. Nah singkat cerita, saya itu kerja masuk di tahun 2017. Nah di situ saya juga mulai tidak mau diet lagi, karena sudah banyak sekali orang yang bilang kalau jangan menyiksa diri, jangan mantang makanan lagi, meskipun makan ataupun mantang itu jangan parah seperti awal-awal yang saya mengalami diet itu, seperti itu teman-temannya, terkhusus pada keluarga saya teman-teman. Nah jadi singkat cerita, berat badan saya itu naik lagi di 80 kiloan itu sampai ke tahun 2024 awal teman-teman, sebelum saya terkenanya asam lambung GERD ini teman-teman. Nah jadi di 2024 awal itu saya ngerasain lagi, saya itu waduh, berat badan saya ini naik lagi sampai terakhir saya menimbang itu 85 kg lagi teman-teman ya. Nah di situ saya bilang ke istri saya kalau saya itu ingin diet lagi, tapi dietnya itu saya tidak mau lagi diet yang OCD yang sudah saya alami kemarin teman-teman, tapi saya hanya mengatur pola makannya saja, mengurangi porsi makanan seperti itu teman-teman, ataupun makanan-makanan yang sehat teman-teman. Nah jadi selama saya menjalani diet yang kedua kali ini teman-teman ya, saya itu kurang lebih menjalani diet itu tuh sekitaran 5 bulan atau 6 bulan seperti itu teman-teman. Jadi saya itu diet lagi teman-teman, diet mengatur pola makanan, mengatur makanan yang sehat, porsi makanannya, dan saya itu rutin olahraga teman-teman, rutin olahraga. Jadi baik pagi baik sore saya itu olahraga, stretching, pemanasan, nyari keringat seperti itu teman-teman ya. Ini jadi, tapi saya itu juga mungkin pada saat itu saya menyadari hal saya itu sudah tidak nyaman lagi di perut pada saat itu teman-teman. Jadi saya itu makan makanan yang seperti, saya tuh hobi sekali mengkonsumsi makanan yang dicampur dengan kacang-kacangan seperti itu teman-teman. Jadi makanan yang diet sehat seperti itu nah teman-teman. Nah jadi saya tuh makan itu terus sampai saya itu makan
porsi beratnya, makan nasi, makan ayam, makan apa itu teman-temannya, itu di jam 2 lagi, jadi terbiasa itu teman. Tapi setiap pagi itu saya selalu makanan yang ini tadi teman-teman, makanan yang seperti kacang yang seperti gado-gado, seperti pecel, seperti itu teman-temannya. Jadi itu tuh rutin hampir tiap pagi, bahkan saya beli itu tuh teman-temannya, apa namanya itu saya lupa teman-temannya. Nah, jadi diet itu saya lakukan kurang lebih 5-6 bulan. Jadi di situ saya mengalami yang namanya di lambung itu saya terasa kok perih, kok ini, apa ini. Mungkin ini saya sudah lama tidak makan rutin lagi seperti ini ataupun menjaga makanan ini, tapi itu saya mengalami hal tersebut teman-teman. Jadi pada saat itu, singkat cerita, di akhir tahun seperti yang sudah saya ceritain, itu tuh saya mengalami yang namanya badan itu sudah mulai agak risih, saya sudah merasakan yang namanya nyeri ulu hati, saya juga merasakan kaki itu seperti gebas, seperti tidak nyaman di perut, seperti itu teman. Jadi saya tuh sempat bilang ke istri kalau saya tuh tidak mau lagi ngejalanin diet ini. Bahkan saya itu sudah tidak menjalani lagi karena ya saya merasa untuk apa diet seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih sekitar sebulanan itu di akhir tahun saya terkena yang namanya asam lambung, GERD anxiety, yang didasari dengan anxiety terlebih dahulu pada saat sholat Jumat teman-teman ya. Jadi di situ setelah kejadian tersebut hingga sampai saat ini saya tuh merenung teman-teman ya, menyadari apakah ini hasil dari saya diet selama itu, diet parah selama itu, dan juga diet juga saya sampai 2 kali, atau diet yang saya merasa itu memang membuat lambung itu mungkin sudah tidak bersahabat lagi teman-teman ya. Bahkan saya menjalani itu sampai 2 tahun, 3 tahun. Saya makan yang namanya minum teh pahit, slimming tea. Aduh, jadi saya tuh pada saat ini saya menyimpulkan teman-teman ya, penting sekali yang namanya kita itu menjaga lambung kita teman-teman, menjaga lambung kita. Seperti yang kita ketahui, lambung ini kan otak kedua dari tubuh kita teman-teman ya. Jadi kesimpulannya saya ambil di sini, bagi teman-teman yang ingin diet, ingin menjaga badan, itu boleh-boleh saja teman-teman, tapi harus tahu atau harus pahami dulu diet-dietnya bisa berakibat atau berdampak dengan tubuh atau tidak, seperti itu teman-teman ya. Kalau saya ya, kalau mau dibilang jujur, menyesal ya pasti menyesal teman-teman, tapi ya sudah, sekarang ini intinya saya sudah mengalami hal itu, saya tidak mau mengulanginya lagi. Tapi untuk saat ini saya juga tetap menjaga porsi saya tidak mau amburadul, baik itu makanan, baik itu minum, baik itu pola-polanya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ini saja cerita atau flashback saya, yang menurut saya mungkin ini salah satu yang menyebabkan saya itu, lambung saya itu jadi tidak baik-baik saja teman-teman. Atau bisa jadi karena faktor itu juga yang membuat saya terkena asam lambung, anxiety ini teman-teman. Meskipun ya ini sekedar cuma anggapan saja ataupun persepsi saya saja teman-teman ya, atau pemikiran saya saja, pokoknya seperti itu teman. Mungkin ini hanya mendasarinya saja teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kesimpulannya jagalah lambung kalian, sayangi diri kalian, tetap stay safe, tetap jaga polanya, tetap jalani ikhtiar jasmani, ikhtiar rohaninya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman video kali ini pembahasannya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di share, di like, di komen, dan di subscribe video saya teman-teman ya. Stay safe, sayangi diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.